Shalom, Shalom ya Om Tante teman-teman semua. Selamat sore. Ada Ko Olin senyum-senyum. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya sore hari ini untuk bisa memberitakan sekali lagi kabar gembira dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan yang belum kenal, nama saya Citra Dewinta Suparto, biasa dipanggil Citra. Saya hari ini datang bersama suami saya, satu aja ya. Mungkin gak perlu dikenalin kali suami saya kayak sudah terkenal itu. Gak apa-apa, yang belum kenal namanya Ardi, duduk ke sana, yang ganteng, baik hati dan suka memasak. Saya dikaruniakan Tuhan 2 orang anak, yang besar namanya Abigail, umur 12 tahun ada di sini. Dan yang kecil namanya Aiden, umur 7 tahun, dia langsung ngacir dia ke Children Ministry ya. Sore hari ini temanya saya pilih adalah God is with me, always. God is with me, always. God is with me, apa sih artinya God is with me? Kita percaya ya Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kuasa, benar gak? Kalau kita percaya God is with me berarti kuasa Tuhan juga mengikuti hidup kita. Kalau kita tahu God is love, berarti kita tahu kasih Tuhan mengikuti hidup kita. Tuhan menjaga hidup kita. Kalau kita tahu God is all the goodness, all the greatness, artinya God's goodness, God's greatness, itu following our life. Amin. So God is with me. Always. Yakin. Oh, yakin ya, Yuli mah yakin. Amin ya. Berarti yakin ya sekarang yang pada duduk di sini nih, God is with us. Kuasa Tuhan bersama dengan kita. Kalau gitu bagaimana dengan kita di sini udah banyak semuanya mostly punya anak-anak ya. Di Children Ministry di sana, apakah kita percaya saat ini anak-anak kita juga bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan bersama dengan mereka. Yes? Dan yang di sini udah banyak yang punya cucu, bahkan cicit ya. Siapa yang punya cicit di sini? Cucu. Oh, kejauhan kali ya. Mungkin sekarang adalah kita berpikir, teknologi segala pergaulan makin aneh-aneh ya. Apakah kita percaya kalau Tuhan kita pun bersama dengan mereka? Percaya? Ya, percaya sih Cid. Tapi kadang-kadang ada sih worry juga ya. Namanya juga manusia. Saya juga lah mengerti gitu. Kalau kita lagi banyak berkat nih, kayak gampang gitu ngerasa God is with me. Misalnya kena durian runtuh ya, apalagi kalau duriannya itu musangking, ini yang bukan durian. Atau kalau kita menang loto lah gitu, berapa 1 billion, ada gak sih 1 billion? Gak usah tuh mikirin lagi interest rate naik, ya gak perlu pusing-pusing lagi ya. Kemarin saya lihat harga telur dulu kayak cuma $2 ya, kok sekarang $5 ya, kenapa gitu jadi mahal. Gak perlu mikirin itu lagi gitu. Tapi kalau misalnya hidup kita biasa-biasa aja, benar gak sih God is with me? Sore hari ini saya akan membahas 3 situasi. 3 situasi di mana kita itu susah untuk percaya. Sebenarnya Tuhan itu bersama dengan kita, selalu. Situasi yang pertama adalah ketika kita di dalam rutinitas. Apa kita menyadari Tuhan bersama kita, kuasa Tuhan bersama dengan kita. Situasi yang kedua adalah ketika kita dalam masa penantian. Yang ketiga, ketika kita dihadapi masalah. Dan kita akan bahas melalui perikop Injil, Lukas 24, 13 sampai dengan 31. Poin yang pertama ya, situasi pertama di mana kita susah merasakan kehadiran Tuhan. Itu kalau kita ada di rutinitas. Saya akan membagikan tips. Ketika kita di rutinitas, kita harus kenali anugerah Tuhan. Kita akan bahas Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama ya dengan suara yang kencang.
2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Jadi ini konteks ceritanya nih. Ada 2 orang murid Yesus yang lagi jalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dikatakan di sini perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus adalah 7 mil. 7 mil itu sekitar 11 kilometer. Kamu bayangin, kamu pergi dengan 1 orang 11 kilo. Hah? Terus mau ngapain? Ya bercakap-cakap lah ya, bertukar pikiran dari ngomongin A sampai Z nggak tahu. Bahasa kekiniannya bilangnya ngedabrus gitu. Nah, ngedabrus itu kan hal biasa ya, kita bercakap-cakap ya, hal sehari-hari ya. Itu seperti rutinitas, benar gak? Tapi di perikop ini dibilang Yesus itu mendekati mereka, bersama-sama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi mereka tuh gak nyadar Yesus bersama dengan mereka. Saya mau membahas realitas ya, gak cuman apa ya. Ketika kita dalam rutinitas, realitasnya tuh gimana sih gitu. Jadi kita awal ya, tadi kan ayat 14 dikatakan mereka bercakap-cakap, saya mau bahas ayat ini. Mereka bercakap-cakap. Kalau saya nih, saya percaya semua orang di sini punya rutinitas ya. Apalagi kita tinggal di Australia, kayaknya setiap hari banyak rutinitas ya. Rutinitas saya itu setiap pagi kira-kira bangun jamnya sama, jam 7 pagi. Saya bangun, saya siap-siap kerja, saya siapin breakfast buat anak-anak, suami saya nyiapin lunch buat anak-anak. Make sure itu seragam anak-anak bener gak salah harinya. Habis gitu pergi kantor. Kantor biasalah banyak masalah ini itu, selesai menyelesaikan masalah, pulang ke rumah. Pulang ke rumah apa? Masaklah, dinner lah, temenin anak yang kecil bikin PR lah ya, kadang ngomel-ngomel sedikit gitu. Habis gitu saya ada waktu berdoa dan udah waktunya tidurin anak. Tidurin anak kadang ada waktu sendiri buat nonton, kadang ketiduran kecapean. Gitu lagi besok gitu ya. Ini namanya rutinitas. Apakah kita waktu melakukan semua ini merasakan kehadiran Tuhan? Apa kita hanya menjalankan rutinitas begitu saja? Banyak kali kita menunggu untuk kita mendapatkan mujizat yang besar untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan. Contohnya dulu nih, di sini kayaknya kan siapa yang paling lama udah married di sini nih? Ada gak yang udah married berabad-abad, ada gak? Oh enggak ya, 100 ya. Mungkin dulu ya, waktu mau dapat pacar, kita doa ke Tuhan, doa novena, mungkin sampai masukin ke majalah Indomedia, tau gak Indomedia? Mungkin udah lama kali ya, atau masih bisa masukin novena biasa kan? Iya. Terus susah gitu, akhirnya dapat doa dijawab, kita merasa Tuhan itu dekat dengan kita. Ya, setelah menikah berabad-abad, bangun, dia lagi yang kita lihat. Kalau misalnya berantem masalahnya itu lagi gitu ya. Seperti rutinitas. Apakah kita harus menunggu supaya kita mendapatkan mujizat baru merasakan kalau kuasa Tuhan di dalam hidup kita? Ada yang tahu gak ini apa? Blackpink, warna ya, hitam dan pink gitu. Mungkin yang punya anak-anak teenager atau cucunya teenager tahu, ini K-pop ini. Minggu depan mereka ada konser K-pop, itu yang mama papanya anaknya teenager mereka udah buru-buru beli, udah sold out ini. Katanya waktu mereka buka itu tiket, itu rekor langsung sold out semua. Dari yang paling murah $100 sampai yang paling mahal VIP itu $1.700, habis semuanya. Luar biasa ya. Kita berpikir ini seperti dream come true gitu, karena 4 orang ini adalah selektif dari berapa ribu orang untuk bisa mereka konser dan menjadi fans seluruh dunia gitu kan. Kita pikir luar biasa ya.
Tetapi mungkin di sini ada yang pernah nonton, mereka punya dokumentari di Netflix, mereka bilang mereka itu pergi keliling dunia kan buat tur ya. Tapi lama-lama mereka bilang merasa seperti rutinitas loh. Karena malam mereka konser kan luar biasa, of course mereka senang. Habis gitu terbang ke kota berikutnya, malamnya gitu lagi, terbang ke negara berikutnya. Dia bilang at some point mereka merasa seperti rutinitas. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mau menunggu sampai ada mujizat Tuhan terjadi, dream kita come true, tapi sekarang dream kita menjadi rutinitas gitu. Nah, ini realitas saya, dalam rutinitas itu susah kita merasakan kehadiran Tuhan. Jadi bagaimana? Di dalam Tuhan selalu ada good news, amin. Itu kan Tuhan ya, kabar sukacita. Kita baca ayat berikutnya, ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi even though kita dalam rutinitas, kita gak nyadar Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, berjalan bersama dengan mereka. Tapi bagaimana caranya merasakan kehadiran Tuhan? Ini rutinitas gitu ya, semua biasa. Caranya begini, kenali anugerahnya di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan tuh luar biasa di hidup kita, meskipun di dalam rutinitas kita. Yohanes 14 ayat 11 bilang gini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu gak percaya aku ada dalam hidup kamu, kuasaku ada dalam hidup kamu, it's okay. Tetapi percayalah kepada perbuatan-perbuatan anugerah Tuhan di hidup kamu. Jadi tips yang pertama dalam rutinitas, kenali anugerahnya. Karena kalau kita melihat anugerah Tuhan itu luar biasa, kita tahu Tuhan itu bersama dengan kita. Ada satu tokoh di Alkitab, si Daud nih. Daud itu hidupnya rutinitas loh. Setiap hari ngapain? Ke padang, terus gembalain domba. Hidupnya itu ordinary banget sampai papahnya aja nggak nganggap dia. Mikir, oh nih anak biasa banget lah gitu kan. Ketika Nabi Samuel mencari untuk diurapi ya, untuk jadi raja Israel ya, kan datang tuh ke papahnya si Daud. Ayo sini kasih anak-anakmu saya mau urapi. Dikasih tuh kokok-kokoknya Daud, tapi Daudnya gak dipanggil. Kenapa? Karena papanya mikir Daudnya ini gak ada spesialnya, biasa banget. Kerjaannya cuma rutinitas. Tapi yang luar biasanya Daud bilang gini, di Mazmur 118 ayat 24. Setiap hari Daud bilang, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Setiap hari adalah anugerah Tuhan di dalam hidup dia. Daud antusias setiap hari. Enthusiasm itu berasal dari kata Greek entheos, dari kata theos. Theos itu artinya God, Tuhan. Kalau kita antusias setiap hari karena kita tahu anugerah Tuhan besar di hidup kita, artinya adalah you are full of God. Kita gak cuma percaya Tuhan bersama kita, Tuhan di dalam kita. Kalau kita antusias setiap hari. Ada seorang dokter bedah, umur 80 tahun, sudah tua ya. Dia udah operasi 1000 kali ada kali. Tuh orang-orang bilang, kamu kan operasi udah banyak banget, ya setiap hari udah kayak rutinitas dong. Dia bilang no, setiap kali operasi itu seperti saya pertama kalinya operasi. Supaya dia juga antusias. Bagaimana dengan kita? Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Oke, rutinitas, oke Tuhan ada bersama aku always, oke aku mencoba untuk mengenali anugerahnya. Tapi di hidupku gak ada yang bisa disyukuri, anugerah apa gak ada, hidupku sangat biasa aja. Kenapa ini terjadi? Kenapa seperti ada mata yang menghalangi, ada yang menghalangi mata kita? Saya bilang begini, kenapa kita susah melihat anugerah di hidup kita? Karena mata kita terlalu fokus pada anugerah orang lain.
Bukan yang ngelihat anugerah kita ngelihat anugerah orang lain. Sibuk gitu loh, kepo gitu loh. Tapi good newsnya nih ya, Tuhan bilang gini, you have the power to enjoy your own race. Saya ulang ya, you have the power to enjoy your own race. But you don't have the power to enjoy other people's race. You don't have the power to enjoy other people's race. Kita ini manusia suka membandingkan. Bandingin suami kita dengan suami orang lain, bandingin istri kita dengan istri orang lain kan. Bandingin anak-anak kita dengan anak-anak orang lain, ya biasalah manusiawi. Bandingin apa yang kita punya dengan yang orang lain punya. Sebenarnya nggak adil sih, kita tuh nggak pernah bisa membandingkan, karena nggak akan pernah apple to apple. Nggak bisa. Tuhan menciptakan setiap daripada kita itu unik. Kita semua punya cerita beda-beda di hidupnya. Punya masa lalu berbeda, punya segala sesuatu berbeda. Setiap daripada kita, Tuhan berikan talenta masing-masing, wajah masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, just enjoy your own race. Jangan kita membandingkan anugerah orang lain dalam hidup kita. Ini ada seorang petugas lalu lintas, namanya Ramiro. Dia itu orang Filipina. Dia itu petugas lalu lintas di kota Manila. Kalau kalian ada yang pernah gak ya ke kota Manila? Kalau kita bayangkan Jakarta itu kan udah pusing ya, traffic ya. Ini Manila itu mungkin 100 kali lipatnya gitu. Si Ramiro ini dia kerja sebagai petugas lalu lintas dari jam 7 pagi selama 7 jam. Monday to Friday. Bayangin rutinitas gak sih? Tetapi yang Ramiro lakukan, dia dancing. Jadi dia sambil mengarahkan mobil-mobil sambil dia katanya dancing, Michael Jackson lah, apalah gitu ya. Dan orang-orang yang melewati perempatan itu setiap kali bilang setiap pagi itu ya kalau lagi stres kan bangun pagi, macet stres ya. Lihat dia jadi sukacita, jadi ketawa ini. Bahkan waktu mau Christmas dia pakai baju Santa Claus dia. Orang-orang senang. Bagaimana dengan kita? Ketika kita hidup di dalam rutinitas setiap kali sama, apakah kita masih bisa mengenali anugerahnya? Ketika kita bisa mengenali anugerahnya, kita tahu God is with me, always. Itu poin yang pertama ya. Rutinitas, kita kenali anugerahnya. Kita masuk ke yang kedua yaitu ketika kita ada di dalam masa penantian. Oke. Kita lanjut ayat 17 sampai 21 kita baca bersama-sama. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata mereka kepadanya, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tadi kita udah membahas kalau ada 2 orang murid Yesus jalan bercakap-cakap, tapi mereka gak nyadar Yesus sedang bersama mereka. Lalu Yesus nanyakan, "Kalian tuh percakapin apa?" Terus mereka bilang, "Kamu tahu gak sih itu ya, ada nabi namanya Yesus. Kita tuh mengharapkan dia untuk menyelamatkan kami dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi mana ini malah disalib, malah udah 3 hari gak ada kabar." 2 murid ini dalam masa penantian. Apa nih hasilnya gitu. Nah, dalam masa penantian realitasnya kita itu bagaimana sih? Di ayat 17 dikatakan muka mereka muram. Siapa di sini yang menunggu?
Paling gak enak kan namanya nunggu. Udah nunggu gak enak, mau maju salah takut gak dapet, mau mundur salah udah tanggung. Itu kan udah kayak sebel, dari capek jadi kesel, mungkin marah sama Tuhan. Tuhan kenapa jawaban doa aku gak keluar gitu. Nah, ada seorang bapak, dia itu melamar pekerjaan sebagai penebang kayu. Dia apply, dapat nih kerjaannya. Terus majikannya kasih kapak ke dia. Nih kapak nih buat kamu nebang kayu. Wah dia semangat kan hari pertama. Dia tebang. Sehari dapat 18 pohon dia tebang. Majikannya sampai wah luar biasa. Kamu ini hebat sekali bisa tebang 18 pohon katanya. Hari kedua dia makin semangat. Dia tebang lagi. Lah kok cuma 15 dia bilang. Kenapa ini? Saking dia bingung karena berkurang. Besoknya dia lebih bekerja keras lebih kuat lagi. 12 doang. Semakin hari dia bekerja lebih kuat, lebih hebat lagi, lebih lama lagi, hasilnya lebih kurang. Sampai dia berpikir, I'm not good enough. Dia ke si majikannya bilang, saya gak bisa, kayaknya saya produktivitasnya turun, saya gak bisa. Terus majikannya nanya nih sesuatu hal yang membuat si bapak ini kaget. Tahu gak nanya apa si majikannya? Kapan terakhir dia ngasah kapak? Inilah kita semua. Ketika kita sedang menunggu, kita coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Tapi kita lupa untuk mengasah kapak kita. Jadi apa? Ada good news-nya ketika dalam masa penantian. Kita harus stop, berhenti, dan minta peneguhan dari Tuhan. Di ayat 17 dikatakan apakah yang kamu percakapan kata Yesus kan. Lalu mereka berhenti dengan muka muram. Gak apa-apa kamu mukanya muram lagi kesel gak apa-apa. Tuhan pengen kamu stop, berhenti. Ketika kita di dalam masa penantian suara tuh macem-macem ya yang kita dengar gitu. Coba ini, kamu kurang berusaha lebih keras lagi gitu. Malah kayaknya dunia itu sebenarnya sudah memberikan terlalu banyak fasilitas dari dulu kayak semakin lebih instan gitu kan segala sesuatu. Udah lama sih ada mie instan ya. Dan kita berpikir oh itu membuat aku lebih bisa melakukan banyak hal. Atau sekarang itu apa-apa namanya automation kan. Ya saya suaminya orang IT jadi ngomongnya begitu. Automation semua macam-macam gitu. IT ngerti ya. Atau sekarang ada namanya ChatGPT tahu gak? ChatGPT itu lebih hebat dari Google loh. Google itu kan kalau kamu search dia cuman keluar apa yang kira-kira dengan kata-kata yang kamu search kan. ChatGPT itu sekarang bisa conversation, jadi kayak kamu conversation sama robot, kamu nanya apa dia jawab, kamu minta advice dia jawab gitu, kamu jawab lagi gitu. Luar biasa kan. Hidup kita sekarang ini udah terlalu banyak fasilitas, tapi survei itu bilang manusia itu semakin sibuk. Bukannya malah dibantu, kok makin sibuk ya. Malahan happiness-nya berkurang dibandingkan yang dulu. Why? Kenapa? Karena kita harus stop, kita harus mengasah kapak kita. Harus berhentilah ya. Ketika kita stop, kita minta peneguhan Tuhan, kita berdoa meskipun muka kita muram, lalu apa yang kita lakukan ketika kita stop itu yang kedua, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Di ayat 18 dan 19 tadi kita udah baca ya, waktu Yesus bilang, ya kalian tuh ngomongin apa sih? Kamu lihat gak itu panjang banget ya, kita gak perlu baca. Itu curhatnya si murid. Dia bilang gini, aduh kamu itu tinggal di dunia mana sih, planet mana sih, kamu gak tahu apa yang namanya Yesus gitu ya. Ya padahal Yesus di situ. Yesus pura-pura tuh Tuhan bilang, maksudnya apa gitu, kan? Berarti Tuhan tuh mau untuk mendengarkan curahan hati kita. Lalu dia mulai curhat, oh dia itu Yesus dari Nazaret, seorang nabi berkuasa ini itu gitu. Daud lagi ya. Dia itu menunggu lama loh untuk jadi raja. Waktu Daud diurapi sama si Nabi Samuel, dia tuh umur 15 tahun. Umur berapa dia jadi raja? Umur 30, nunggu 15 tahun. Tuhan kau janji aku jadi raja. Masa nunggu 15 tahun gitu kan.
Tapi apa yang dikatakan Daud? Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Daud pun harus menunggu, Daud pun dalam mengalami masa penantian, tapi dia tahu dia harus stop, dia harus berhenti, dan dia curahkan hati dia kepada Tuhan. Kadang kalau kita dalam masa penantian, udah gak tahu lagi gimana caranya berdoa. Mau ngomong apa lagi Tuhan, saya gak tahu. Di Roma 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saya senang banget Yuli. Kalau Tuhan memberikan kita karunia bahasa roh, kita gak bisa lagi berdoa, Tuhan gak tahu, katakan itu. Bahasa roh kita pakai. Bahkan ketika kita mungkin belum punya bahasa roh, ataupun kita udah gak bisa berbahasa roh, diam aja. Biar roh kita yang ungkapkan hati kita kepada Tuhan. Karena kita harus mencurahkan isi hati kita untuk meminta peneguhan dari Tuhan. Nah, terus lanjut ya, ini masih curhatnya si murid tuh masih ngomong panjang banget itu. Dia bilang padahal kita mengharapkan nih Yesus, tapi si Yesus malah udah mati. Nah sekarang malahan mayatnya hilang lagi dari dalam kubur gitu kan. Di sini saya tulis poinnya, usually waktu kita dalam masa penantian, sebenarnya the answer is already there. Ketika kita dalam masa penantian akan sesuatu, sebenarnya Tuhan udah kasih jawabannya. Meskipun mungkin ya jawabannya itu tidak exactly seperti yang kita mau, tapi Tuhan udah memberikan jawaban yang menurut dia yang terbaik buat kita, udah di sana. Tinggal kita menuju ke sana. The answer is already there. Karena begitu murid ini kan, mana nih Yesus, orang Yesus yang lagi ngomong sama mereka, tapi mereka tidak sadar. Saya pun mengalami masa penantian selama 3 tahun ya, mungkin enggak. Di sini pasti banyak lebih dari 3 tahun mengalami masa penantian yang macam-macam ya. Saya mau ceritakan tentang pekerjaan saya. Waktu tahun 2020 ya, kan 3 tahun lalu ya. Itu saya ditawarin role baru di tempat saya bekerja. Karena role ini baru, jadi di Australia itu, di cabang Australia itu belum ada. Saya excited sekali, saya dan satu orang teman saya ditawari pekerjaan gitu. Excited. Nah, tetapi masalahnya adalah orang yang memberikan ide role ini, dia left the company. Jadinya saya report ke satu manajer dan manajer ini sudah memegang berbagai macam department, dia cukup busy. Dan kita ini siapa luntang-lantung. Karena job description-nya itu masih dibikin dan belum pasti. Waktu itu kita dengan beranggapan ini sebagai stepping stone, jadi kita belajar aja apa aja pekerjaannya yang orang lain perlu kita lakukan gitu. Sampai akhirnya ada COVID kan. COVID itu kita kerja di rumah, semakin komunikasi terputus. Dan saat itu saya di banyak pekerjaan dari kerjasama dengan satu orang ini, dia cukup susah untuk deal with ya, karena orangnya suka bohong. Jadi kalau mau meeting, dia bilang saya mau meeting jam segini, saya hadir, dia tidak hadir. Saya membutuhkan dokumen-dokumen, dia bilang udah ada di folder ini, saya cek, tidak ada. Saya stres. Karena pekerjaan yang banyak yang messy, saya overtime. Kalau udah overtime itu susah loh switch off untuk kerjaan ya. Untuk tidur susah. Udah akhirnya tidur, bangun lagi keinget itu orang. Saya pikir mau juga keinget Ardi ya, masa keinget orang itu gitu. Saya gak mau, tapi emang waktu itu orang ini banyak dikasih warning sampai dia sendiri resign. Tapi masalahnya gak sampai itu, akhirnya COVID selesai kita ke kantor lagi kan. Saya pikir ini akan menjadi lebih baik. Ternyata manajer saya pindah posisi jadi CFO. Diganti manajer yang lain yang tidak tahu apa-apa. Mulailah ini semua terjadi lagi. Saya stres sekali. Yang di sel Abraham mungkin masih ingat ya, saat-saat itu saya tiap kali sel itu sharingnya itu lagi gitu, stres itu lagi. Jadi stresnya itu ketika pekerja itu bisa sampai nggak cuma pikiran ya, badan itu bisa gemeteran tiba-tiba. Ini perut bisa feel sick gitu loh, kayak kaki lemes gitu, karena sudah stres gitu. Tapi
Waktu itu saya sempat cari kerjaan lain juga, sempat interview tapi belum dapat. Sampai akhirnya puncaknya itu kemarin bulan April, saya itu kerja di construction industry. Jadi itu ada building code yang baru yang pemerintah akan keluarin, itu cut off-nya itu April kemarin. Jadi Mei nanti bakal ada peraturan baru, jadi semua builder itu construction pada buru-buru menyelesaikan desain bulan April itu sibuknya minta ampun. Saya pikir ya sudah, inilah kerjaan stres ampun. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Saat kita meeting, ada satu orang pria katanya dari departemen lain buat bantu kita. Siapa nih orang orangnya gitu, diam gitu. Akhirnya dia dipartnerin sama saya, ternyata knowledge-nya banyak banget. Tentang regulasi lah, tentang dia dulu pernah electrician lah. Dan orangnya sangat-sangat humble. Singkat cerita setelah beberapa minggu dia diangkat jadi manajer saya. Saya pikir Tuhan terima kasih, ini menjadi doa saya. Saya bilang kemarin hari Jumat saya ngomong sama orang ini. I'm grateful because of you join our team, aku bilang. Biar dia tahu loh. Terus dia bilang, iya nih saya udah punya goal buat tim kita, bakal mau dibawa kemana, macem-macem. Terus dia bisa stand up buat kita. Tuhan, ini jawaban kamu. Kamu tuh aku gak pernah lihat ya di kantor ya. Kamu udah kerja berapa lama sih? Saya kerja di sini sudah 10 tahun katanya. Wow gitu ya. Tuhan sudah menjawab, menyediakan jawaban doa kita. Cuma kita memang tidak tahu. Tapi Tuhan selama masa penantian sedang menyiapkan kita. Karena sekarang kalau saya lihat flashback ya, wah itu yang saya sudah pelajari selama 3 tahun ini tuh luar biasa. Karena Messi ya semua saya kerjakan. Itu luar biasa sekali. Jadi ketika dalam masa penantian kita is God with us? Yes. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Bagaimana cara kita merasakan Tuhan? Berhenti, curahkan hatimu. Tuhan akan memberi peneguhan buat kita. Tadi yang kedua. Nah yang ketiga, ketika kita dalam masalah, wah ini yang paling susah ini. Tuhan, mana Tuhan? Tips yang saya mau bagikan adalah ketika dalam masalah, sebenarnya Tuhan mengajarkan kita untuk semakin serupa dengan Dia. Kalau kita semakin serupa dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, artinya hadirat Tuhan ada di dalam kita. Kita lanjut di ayat 22 ya, sampai 26. 23. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Oke. Masalah. Siapa sih di sini suka masalah? Nggak mau diundang pun datang sendiri gitu. Dan ketika dalam masalah susah untuk merasakan hadirat Tuhan. Di dalam realitas, ketika kita dalam masalah, Yesus bilang gini, hati kita akan menjadi lamban, hati kita akan menjadi pelan, dalam arti susah merasakan Tuhan. Susah untuk merasakan hikmat Tuhan. Yang cepat apanya? Yang cepat emosinya, bentar-bentar marah jadi sensitif. Yang cepat apanya? Pikiran negatifnya, semua jadi negatif ya. Yang cepat yaitu marah-marah, jadi emosi, meletup-letup gitu. Tapi Yesus di sini bilang, betapa lamban hatimu yang kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang dikatakan para nabi kan ada di perjanjian lama ya. Jadi Alkitab ya, Yesus Tuhan udah kasih banyak janji, tetap kita gak percaya. Menjadi lamban hati kita karena masalah kita. Kalian tahu gak bagaimana burung elang itu mengajar anaknya terbang? Gak tahu ya?
Saya kasih tahu ya. Kalau anak-anaknya masih bayi, itu biasanya burung elang itu taruh di sangkar kan ya, itu biasa ditaruh di atas tebing tinggi sekali. Lalu of course namanya juga orang tua ya, mereka melindungi anak-anaknya. Anak-anak gak perlu cari makan, nanti orang tuanya yang datang kasih makan gitu. Sampai suatu waktu biasanya burung elang ini akan tahu situasinya kalau lagi enak apa gimana, lagi sepoi-sepoi. Dia berpikir saya mau ngajarin anaknya terbang. Caranya gimana? Dia buka dia punya sayap, terus ditempak aja itu anak. Turun dari tebing, udah hampir jatuh, hampir sampai lantai. Maka mamahnya akan kepakan sayapnya diambil lagi, ditaruh di atas lagi. Ya anaknya bingung dong, what just happened gitu. Aku yang tadinya dekat sekali dengan orang tuaku, yang semua makanan tersedia, gak pula susah-susah kok tiba-tiba dijatohin gitu. Belum sempet berpikir ini maksudnya apa, sama mamanya ditepak lagi, jatuh lagi gitu. Sebelum dia sampai bawah, dia lihat tuh adik-adiknya juga digituin. Terus dia lihat adiknya yang satu lagi tiba-tiba membuka sayapnya. Kenapa? Karena adiknya ngeliatin mamahnya. Mamahnya juga buka sayapnya di atas. Di langit-langit ya. Terus akhirnya dia berpikir, oke, aku akan buka sayapku juga seperti my mom. Akhirnya apa? Bisa terbang. Dan inilah yang Tuhan mau buat kita. Ketika kita jatuh ke bawah, kita pikir kita rasa paling jauh dari Tuhan, Tuhan mau kita melihat ke Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Ketika kita bisa melakukan seperti Yesus, maka kita akan terbang tinggi. Semakin serupa dengan Kristus. Jadi good newsnya, ketika dalam masalah itu adalah opportunity untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di ayat 26 dikatakan, Yesus bilang kan kamu ini lamban banget sih. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Karena kita seperti para murid, aku gak mau menderita, gak mau. Kita mau run dari penderitaan kita. Saya bilang itu yang iblis suka. Ketika kita dalam penderitaan kita pergi, kita run dari Tuhan, itu yang iblis suka. Tapi Yesus bilang apa? Kamu harus menderita, tapi menderita yang membawa kemuliaan Tuhan. Di gereja Katolik ada istilahnya, yaitu redemptive suffering. Redemptive adalah memberi keselamatan, suffering adalah penderitaan. Ini ngomong apa nih Citra, redemptive suffering? Penderitaan yang membawa keselamatan, apa sih ini? Teman-teman om tante, dari manakah penderitaan itu ada? Apakah penderitaan itu datang dari Tuhan? Gak ada yang jawab ya, takut tricky question ya. Penderitaan, saya percaya, yakin 110% deh, bukan dari Tuhan. Tidak pernah dari Tuhan. Penderitaan datang dari dosa dan iblis. Contohnya, mungkin di sini ada yang punya luka batin sama orang tuanya. Saya menderita gitu ya. Saya menderita nih karena luka batin sama orang tua. Saya menderita padahal bukan kesalahan saya. Karena sikap orang tua waktu saya masih kecil. Dan ternyata orang tua mungkin saat itu mengatakan kata-kata yang kasar dengan tidak ada maksud ya. Karena mereka tersayang sama kita, tapi saat itu mereka dalam amarah. Amarah itu dosa. Ketika mereka amarah tidak bisa dikontrol, menjadi dosa. Lalu memberikan penderitaan buat kita, benar gak? Bukan dari Tuhan, tapi dari dosa manusia. Di sini Tuhan memberikan pilihan buat kita. Kalau kita mau melakukan redemptive suffering, artinya meskipun kita menderita, tapi kita tetap melakukan apa yang baik dan benar, jadi intinya kita tidak meneruskan amarah kita kepada anak-anak kita. Artinya kita memutuskan, rantai, betul. Rantai dosa itu kita putuskan. Terima kasih Tante, tadi nyari katanya apa ya. Memutuskan rantai dosa. Dan kita membawa keselamatan buat anak kita, betul? Ini yang Yesus mau lakukan. Kita menderita, pakai penderitaan kita
untuk membawa keselamatan buat orang lain. Jangan membawa penderitaan lagi buat orang lain. Itu namanya redemptive suffering. Oke. Nah, ayat berikutnya tentang redemptive suffering juga masih terus. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus tuh waktu si murid-muridnya ini tertutup matanya gitu ya. Padahal Yesus bersama dengan mereka, tapi mereka fokus pada masalah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menceritakan apa yang ada di Alkitab. Jadi kita ada masalah, kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Yesus bilang dia menceritakan kisah dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini kitab Musa itu nyeritain apa sih sama kitab nabi-nabi? Kitab Musa itu dari kitab Kejadian ya. Ini Yesus menceritakan betapa Tuhan itu sebenarnya mau untuk bersama dengan kita selalu. Yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah dosa-dosa kita. Dulu banget kita ini bersatu dengan Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, hubungan dengan Tuhan itu menjauh. Tetapi sejak saat itu, Yesus, Tuhan selalu memberikan inisiatif untuk memulihkan hubungan dia dengan kita. Dimulai dari waktu itu Tuhan kirim imam ya, supaya imam ini membakar persembahan. Kalau ada dosa, biar ada persembahan lalu hubungan dengan manusia dipulihkan. Tetapi sayangnya apa yang terjadi? Para imam jatuh ke dalam dosa, malah pakai posisi mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Dan ketika mereka harus mempersembahkan, itu yang dipersembahkan adalah anak domba Allah ya. Itu gak berhasil. Lalu setelah itu Tuhan kirimkan apa lagi? Tuhan kirimkan raja. Ada Raja Daud, ada Raja Samuel, ada Raja siapa lagi? Saul ya. Tapi mereka pun jatuh ke dalam dosa. Tuhan kirimkan hakim-hakim. Hakim-hakim berperang bagi mereka. Tapi begitu hakimnya sudah meninggal, umat Israel kembali berbuat dosa. Tuhan dia kirim nabi, tapi para nabi malah dibunuh. Lalu Yesus bilang gini, inilah inti redemptive suffering. Akhirnya apa? Yesus datang ke dunia untuk menjadi yang pertama imam yang mempersembahkan korban. Kan imam agung Melkisedek ya Yesus itu. Gak cuma jadi imamnya, Yesus mau mati di kayu salib sebagai anak domba Allah yang kudus. Lalu yang kedua adalah raja. Yesus yang akan menjadi raja yang adil buat kita. Dia menjadi hakim buat kita, berperang buat kita. Dan dia akan menjadi nabi penyambung suara Tuhan buat kita. Dengan mati di kayu salib, redemptive suffering, dengan dia mati di kayu salib, penderitaan Yesus memberikan keselamatan buat kita semua. Tadi kita udah belajar ya, Tuhan itu God is with me always. Dalam rutinitas, dalam masa penantian, dalam masalah. Tapi ada satu tempat di mana kehadiran Tuhan lebih kuat dari kehadiran dari tempat-tempat yang lain. Di manakah itu? Ayat 30 ayat 1 dikatakan di situ, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, Cid, enggak kok, Tuhan itu omnipresent kok, di mana-mana ada. Betul, tapi ada tempat di mana hadirat Tuhan itu lebih kuat lagi. Kayak kita lah handphone ya, ada wifi-nya ya. Ada yang wifi-nya lemot banget, ada yang wifi-nya cepat banget gitu. Di manakah kehadirat Tuhan yang sangat kuat ini? Di sakramen Maha Kudus. Iya, betul. Kenapa begitu? Kalian ingat gak? Bahkan di perjanjian lama ya, ada tempat-tempat tertentu itu lebih kudus dari tempat-tempat yang lain. Kayak waktu si Musa, ada yang burning bush ya.
Musa datang ke semak belukar itu tiba-tiba ada suara, hei kamu Musa jangan ke situ, itu tempatnya kudus. Bahkan ada Tuhan menampakkan diri kepada beberapa tokoh di Alkitab Perjanjian Lama. Mereka mendirikan tugu karena tempat itu kudus. Ketika kita punya rumah baru, kita undang romo untuk makan misa untuk menguduskan rumah kita. Bahkan tempat-tempat ibadah di gereja dikuduskan. Jadi kalau kita merasa Tuhan kau jauh, meskipun engkau tetap ada, God is with me always. Datang ke sakramen Maha Kudus. Karena itulah kehadiran Tuhan sungguh kuat. Ini ada kutipan dari Saint Pope John, Paus Yohanes Paulus yang kedua, di suratnya namanya Church and the Eucharist. Dia bilang, adalah menyenangkan untuk menghabiskan waktu dengan Kristus. Untuk bersandar padanya seperti yang dilakukan oleh murid yang dikasihinya. Dan untuk merasakan kasih yang tak terbatas yang ada di dalam hatinya. Dia menceritakan tentang adorasi sakramen Maha Kudus. Jadi ketika kita datang ke misa ya, dan kita menerima Ekaristi, hosti, kudus, itu adalah Tuhan sendiri. Kita makan hosti, Tuhan masuk dalam diri kita, hadirat Tuhan dalam diri kita. Kita bisa curhat tadi ya, kita stop, kita mencurahkan hati kita minta peneguhan kepada Tuhan, atau mungkin hanya diam aja. Kita nikmati hadirat Tuhan. Jadi biarlah bahkan masalah membuat kita semakin serupa dengannya. Ya, kita mau tutup, kita mau recap. God is with me always. Di dalam rutinitas, ketika kita susah, kita kenali anugerahnya. Dalam masa penantian, kita minta terus peneguhannya. Dan dalam masalah, kita akan menjadi serupa dengannya. Saya akan tutup dengan suatu kesaksian. Itu kesaksian Bapak Henry. Ya. Bapak Henry ini saya baca kisahnya di website Katolisitas. Jadi dia itu parokinya di Jakarta Utara, di Indonesia, di Jakarta ya. Dia bilang gini, waktu dia, sebelumnya dia bukan Katolik dan dia jadi Katolik karena mau menikah dengan istrinya yang Katolik. Setelah dia menikah, dia dikaruniakan satu orang anak. Kehidupan dia baik-baik saja, tapi dia bukan orang yang punya iman yang kuat, mau tahu tentang Tuhan, tidak percaya pada Bunda Maria. Kita melihat di sini ketika hidup hanya sebagai rutinitas, biasa-biasa saja ya. Kayaknya tidak ada keinginan untuk kita dekat dengan Tuhan. Susah untuk benar-benar merasakan anugerah Tuhan itu sebenarnya sudah banyak dalam hidup dia. Sampai akhirnya dia ada kejadian di mana dia harus menghadapi masa penantian. Istrinya hamil yang kedua, anak yang kedua. Tapi dokter bilang anaknya ini punya kelainan, kromosomnya kelainan. Jadi kalau dia lahir, either dia akan cacat atau pokoknya tidak bisa normal lah gitu. Mulai kan kalau masa penantian itu banyak sekali pikiran-pikiran negatif ya. Dan banyak sekali orang bilang coba ini, coba itu, dia capek. Dia dan istrinya capek sekali. Bahkan keluarganya bilang kamu gugurkan saja. Dia bergumul sekali, lalu istrinya bilang yuk kita doa novena di gereja. Jadi setiap hari itu mereka ke gereja untuk doa novena. Di hari ketiga katanya istrinya punya dorongan, yuk cari pastor yuk konsultasi. Terus dia bilang ini kan 9 malam mana ada pastor gitu. Ternyata ada pastor available, terus pastor bilang gini, jangan digugurkan. Terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang teguhkan hatimu. Mereka terus berdoa, di hari ke-9 kan doa novena beres, dia ada panggilan ngerasa pengen ambil minyak suci supaya perut istrinya dikasih minyak suci. Besok pagi mereka ke dokter, terus dokter bilang anaknya gak ada, sudah lewat, meninggal gitu. Saat itu dia merasa memang Tuhan seperti meneguhkan dia karena Tuhan memberitahu ya untuk memberikan minyak suci. Tapi karena dia belum mengenal Tuhan bagaimana gitu, dia sakit hati sekali, dia pahit gitu hatinya. Sejak saat itu hidup dia penuh dengan kepahitan dia bilang. Banyak sekali masalah, hubungan dengan istri jadi renggang, dia ada masalah di tempat kerja dengan rekan kerja, dengan keluarganya juga jadi retak. Banyak banget masalah. Sampai dia merasa rumahnya dia itu dihantui dia bilang.
Anaknya itu jam-jam tertentu tuh bisa nangis-nangis, teriak-teriak kayak ketakutan. Terus katanya TV itu bisa mati nyala sendiri, pintu rumah bisa buka, pintu tutup sendiri. Wah, dia dalam masalah, dia ketakutan. Sampai dia berpikir tidak ada orang lagi yang mengerti dia. Dia pergi ke gereja, dia berdoa di gereja. Doa dia seperti ini, Tuhan, Yesus, Bunda Maria, jadilah keluargaku, dia bilang. Dia bilang ini adalah doa yang keluar dari orang yang udah gak punya siapa-siapa lagi. Dia mau Tuhan dan Bunda Maria di keluarganya dia bilang. Dia berdoa setiap hari di situ. Ada hari di mana dia tuh lagi scrolling YouTube nonton, dia itu demen apa namanya, okultisme apa sih itu, yang tentang penyihir itu loh. Ya seperti itulah. Nah, penyihir ini adalah penyihir yang akhirnya bertobat jadi Katolik. Dia bilang Tuhan Yesus itu hadir di hosti, dia bilang. Hosti itu adalah tubuh dan darah Yesus gitu. Kata penyihir ini yang jadi Katolik nih, sudah bertobat maksudnya. Lalu dia ingin membuktikan, tapi dia bilang gini, tapi kamu itu harus, makanya kamu itu harus ngaku dosa dulu, menguduskan diri kamu untuk kamu benar-benar layak untuk menerima hosti itu. Dia mau buktiin. Akhirnya besoknya dia pergi misa, lalu dia minta ampun ke Tuhan semua dosa-dosa dia, lalu dia makan hosti. Dia bilang saat itu dia merasakan kedamaian yang luar biasa, kedamaian yang selama ini dia nantikan. Wah, dia jadi rajin tuh setiap hari ikut misa harian. Dan karena itulah juga dia jadi berubah. Dia bilang, Tuhan yang telah meneguhkan, Tuhan yang kasih tahu. Ternyata masalah dia selama ini itu bukan karena masalahnya. Dialah yang jadi masalah. Karena sikapnya tuh emosian, suka meletup-letup gitu. Dan sekarang Tuhan kayak bukakan dia punya pemikiran bagaimana menjadi sabar. Gimana untuk melihat perspektif yang lain. Puji Tuhan hubungan dia dengan istri dipulihkan. Bahkan papahnya ini yang tadinya banyak masalah mau jadi Katolik. Dia bilang ini luar biasa banget gitu. Dan rumahnya yang kata dihantui itu dia undang pastor untuk melakukan misa dan menguduskan rumahnya. Puji Tuhan sampai saat ini tidak ada gangguan. Dia berdoa terus sama minta bantuan malaikat Mikael untuk menjaga rumahnya. Dia bilang sampai saat ini peperangan selalu ada dalam pikiran dia, dalam batin dia. Bukan berarti semua tenang-tenang loh. Tapi dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup dia. Peneguhan Tuhan selalu bersama dia. Dan dia menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ayat quote terakhir Santa Teresa Lisieux, yes, life is a treasure, each moment is an eternity, seeing God face to face, being one with Him. Setiap hari adalah kesempatan untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tutup dengan lagu. Mari kita tenangkan hati kita. Tuhan bilang berbahagialah engkau yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Biar saat ini kita mau merenungkan apa yang telah kita dengar. Boleh meneguhkan iman kita. Kita semakin mengerti lagi pribadinya dan kasihnya. Saya mau ajak Om, Tante, teman-teman semua, mari kita mau merendahkan hati kita di hadirat Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Karena seringkali kita memakai banyak sekali kekuatan kita sendiri dalam menjalani hidup ini. Kita memakai pemikiran-pemikiran sendiri. Kita mau take control of everything, sehingga kita yang frustasi sendiri. Tapi saat ini kita mau merendahkan hati kita. Tuhan, ambil alih hidupku Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, He always with me. He is with me always. Kau ada
ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Bersamamu Bapakku lewati semua. Bersamamu Bapa. Ya, adalah Bapa yang baik selalu bersama dengan kita. Lewati semua. Kau yang selalu teguhkan hatiku. Perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Kau yang selalu ada memberi pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kasih Tuhan itu sempurna dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak peduli apa situasi hidup kita, dalam rutinitas, masalah, masa penantian, banyak berkat, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kasih-Nya mengikuti kita, mujizat-Nya, kuasa-Nya mengikuti kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau semakin masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan Tuhan sungguh hadir, selalu bersama dengan kita. Tuhan, Kau selalu ada bersamaku ya Tuhan, tak pernah ku jauh dari-Mu Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Rasakan Tuhan yang di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yang wanita kita katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Mau lewati sendiri Tuhan, mau lewati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Perkenananmu ya. Yes, Engkau yang teguhkan hatiku selalu Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Oh Tuhan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Kau selalu bersamaku. Bersamamu Bapa. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak ya Tuhan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu selalu seperti kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Ya Rasiki Terima kasih ya Tuhan.
Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Meskipun ketika kami tidak merasakan, di saat kami tidak percaya, di saat kami berfokus kepada hal-hal yang lain, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu adalah janji-janji-Mu. Ketika Engkau bersama dengan kami, itu artinya kuasa-Mu pun bersama dengan kami. Ketika Engkau bersama dengan kami, kasih-Mu yang menjaga selalu bersama dengan kami. Tak perlu lagi kami takut, tak perlu lagi kami khawatir. Karena kami semua adalah anak-anak-Mu yang Kau jaga. Bantu kami boleh menjadi semakin serupa seperti-Mu Tuhan. Ketika kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, buat kami melihat ke wajah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh seperti elang yang belajar terbang. Kami boleh menjadi seperti-Mu, kami boleh terbang tinggi. Kami tidak menjadi turun, tapi kami akan terus naik. Biarlah kami semakin kecil dan Kau yang semakin besar. Meskipun kami punya banyak kelemahan, biar dalam kelemahan-kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Dan biarlah dari setiap hidup kami, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.